وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir kembali di majlis yang mulia ini, di rumahnya, untuk bersama mengambil faedah terkait dengan bagaimana kita menjalani peribadahan kepada Allah Jalla wa Ala sebagaimana yang Dia perintahkan dan diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh para ulama kita. Kita melakukannya berharap agar kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi SAW yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW menyampaikan pada kita agar mendapatkan kecintaan dari beliau. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad SAW, jika betul kalian mencintai Allah, maka adalah ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Salat dan salam tak lupa juga untuk kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama kitab Al-Wadih dan faedah yang kita ambil darinya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, masih bersama faedah dari pembahasan tentang masalah jenazah, menyolatinya, dan hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Di majlis terakhir kita sudah sampai pada penjelasan tentang apa yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim terkait dengan jenazah yang ada di dekatnya, baik dia keluarga sendiri, atau tetangganya, atau kerabatnya, atau siapapun. Dan kita sudah mendapatkan faedah dari unsur yang pertama, yaitu memandikannya. Dan juga sudah kita baca apa yang dituliskan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, dan pada kesempatan ini kita masuki pembahasan yang kedua di halaman 174. Beliau katakan Thaniyan al-kafanu. Pembahasan yang kedua tentang masalah kafan. Di majlis yang lalu pun kita sudah mendapatkan gambaran bersamaan dengan mandikan jenazah, bagaimana kita menyiapkan kain kafan untuk mayit sampai selesai mayit dibungkus dengan kain kafan. Namun tidak ada salahnya kita baca apa yang beliau bawakan di sini untuk lebih menyempurnakan faedah yang kita dapatkan. Beliau katakan hukmuhu, hukum mengkafani mayit. Beliau katakan takfinul mayyiti wajibun. Mengkafani mayit hukumnya wajib. Apa itu kafan? Kain yang disiapkan untuk menutup tubuh mayit seluruhnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW tentang orang yang meninggal dunia karena terjatuh dari ontanya. Beliau katakan igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafani dia dengan dua bajunya tersebut. Hadis ini menjelaskan tentang dengan apa mayit dimandikan. Ini sudah kita pernah dapatkan di majlis yang lalu, yaitu dengan air dan daun bidara. Daun bidara zaman itu fungsinya sebagai sabun, sehingga daki yang ada pada tubuh mayit dan kotoran yang ada bisa dibersihkan dari tubuhnya. Kemudian beliau katakan wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafani dia dengan dua bajunya. Di sini khusus untuk orang yang mati dalam keadaan berihram, baik haji ataupun umrah, maka dia tetap dimandikan dan dikafani dengan dua kain kafannya. Ini khusus untuk mereka yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, dan ini untuk laki-laki. Karena dua kain ini
untuk laki-laki. Lebih lengkapnya insyaallah tentang masalah ihram kita akan ambil faedahnya dalam pembahasan Kitabul Hajj. Pembahasan tentang masalah haji insyaallah taala. Beliau katakan wa yajibu an yustara jami'u badanih. Maka mayit wajib ditutupi seluruh badannya. Karena kata para ulama, seseorang baik laki-laki atau perempuan ketika sudah meninggal dunia, maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Harus ditutup. Tidak boleh disingkap untuk diperlihatkan. Fa in lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi jami'al badani ghuttiya ra'suh wa ju'ila ala rijlaihi syai'un lidhkhir wa nahwihi. Namun apabila ternyata kain kafan yang ada ini panjangnya tidak mencukupi, maka yang harus ditutupi adalah seluruh badannya dan kepalanya ditutup. Berarti kakinya tersingkap. Kemudian mencari sesuatu yang lain untuk menutup kaki tersebut. Beliau katakan syai'un minal idkhir. Sesuatu dari idkhir. Idkhir jenis rumput yang ada di Madinah dan sekitarnya. Yang baunya wangi. Yang biasa diambil untuk pengharum ruangan. Maka diambil kemudian diletakkan beberapa rumput idkhir di kaki mayit. Karena zaman itu sulit untuk mendapatkan kain. Jadi apa yang bisa menutupi tubuh mayit digunakan. Maka sesuatu yang lain, kain yang lain. Oleh karena di majlis yang sudah kita lewati, kain kafan yang kita siapkan untuk mayit, masih ingat Bapak Ibu? Panjangnya berapa? Ya. Panjangnya sesuai dengan tinggi tubuh mayit ditambah sepertiganya sampai setengahnya. Lebarnya, lebar tubuh mayit dikali 3. Sehingga menutupi seluruh tubuh mayit. Kemudian beliau katakan, An Khubbab radhiyallahu anhu qala, hajarna ma'an Nabi SAW naltamisu wajah Allah. Kami berhijrah bersama Nabi SAW mencari wajah Allah. Ini istilah mengharapkan atau mencari wajah Allah sering disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Menjelaskan kata para ulama bahwa Allah memiliki wajah. Dan wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Sebagaimana perbedaan antara pencipta dengan makhluk dan tidak bisa disamakan. Yang pertama. Yang kedua, ungkapan mengharapkan wajah Allah adalah ingin bisa melihat wajahnya di akhirat. Maka istilah ingin melihat wajah Allah adalah puncak dari ikhlas. Puncak dari ikhlas. Maka beliau katakan di sini, kami berhijrah bersama Nabi SAW dalam rangka mencari wajah Allah. Ingin melihatnya di akhirat. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, sehingga kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla nanti. Faminna man mata lam ya'kul min ajri syai'an. Maka di antara kita ada yang mati dan belum mendapatkan bagiannya sedikit pun dari hijrahnya. Wa minhum Mus'ab bin Umair. Di antara sahabat yang meninggal dunia dalam hijrah adalah Mus'ab bin Umair. Wa minna man aina'at lahu samratu fahuwa yahdibuha. Dan di antara kami ada yang mengeluarkan beberapa buah butir kurma yang ingin dia makan, tapi kemudian dia tidak sempat untuk masukkan ke mulutnya. Qutila yawma Uhud falam najid ma nukafinuhu. Karena dia sebelum makan kurma-kurma tersebut dia terbunuh. Dan ada juga yang terbunuh di hari Uhud. Maka ketika itu kami tidak mendapati sedikit pun kain untuk mengkafaninya.
illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlah. Kain burdah, burdah itu semacam kain selendang. Ya, yang panjangnya terbatas. Kata beliau di sini, apabila kami tutupi tubuhnya dan menutup kepalanya, maka dua kakinya terlihat. Wa idza qattayna rijlaihi kharaja ra'suh. Tapi bila kainnya ditarik ke kaki, ditutupi kakinya, kepalanya yang terlihat. Fa amarana Nabi SAW an nughatti ra'sahu. Maka Nabi SAW menyuruh kami untuk menutupi kepalanya wa an naj'ala ala rijlaihi minar idkhir, dan agar dua kakinya tersebut ditutup dengan rumput idkhir. Ini hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa bihadzal hadis istadalla syekhuna annal kafana aw thamanahu yakunu min malil mayyit. Dari hadis ini guru kami, kata beliau, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, menjelaskan bahwa kain kafan mayit diambil dari hartanya mayit. Walau lam yukhallif ghairahu, walaupun dia hanya punya kain itu. Jadi sebisa mungkin kain kafan itu dari hartanya mayit. Jadi mayit ketika meninggal dunia, maka dilihat dari hartanya, diambil dulu untuk kain kafannya. Kemudian diambil untuk bayar hutangnya. Dan diambil untuk wasiatnya. Sisanya baru dijadikan sebagai harta waris. Ini akan dibahas khusus insya Allah dalam kitab Al-Mawaris. Yaitu kitab yang menjelaskan tentang masalah hukum-hukum waris. Walaupun kita nanti gambarkan hanya secara umum. Karena subhanallah hukum waris ini hukum yang walaupun ada rumus-rumus singkat, tapi satu orang dengan yang lain kasusnya berbeda. Ya, kasusnya berbeda, sehingga harus ada penghitungan khusus. Kita kembali ke kitab ini. Lalu beliau katakan, walau lam yukhallif ghairahu, walaupun tidak meninggalkan harta selain kain tersebut. Lalu bolehkah kita mengambil kain kafan bukan dari harta mayit? Boleh. Apalagi kalau mayit ini tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membeli kain kafan. Wala yajuzul mughallatu fil kafan, dan tidak boleh berlebihan secara harta untuk membeli kain kafan. Jadi kain yang wajar saja biasa. Karena ini akan hancur. Wala ziyada fihi ala thalatha, dan tidak lebih dari 3 lipat. Yang kemarin kita sebutkan bahwa asal kain kafan itu 3 lipat, 3 lapis. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, panjang lebarnya semua sama. Saya ingatkan kembali, kain kafan ini diambil dulu untuk tali 7 potong atau 5. Boleh 5, boleh 7, tidak ada batasan. Karena fungsinya hanya untuk mengikat kain kafan. Kemudian diukur tinggi mayit, lalu tambahkan antara 1/3 sampai setengah tinggi tersebut. Jadi kalau tinggi mayit 160, maka tambahin berapa? Tambah sekitar 60 cm lagi. Atau lebih. Kemudian lebarnya dikali 3. Bila lebar tubuhnya 50 cm, maka berarti kainnya kain yang 150. Bila lebarnya cuma 40, maka yang 120. Demikian, untuk mudahkan dalam mengkafani mayit. Lalu dipotong sama lebar, sama panjang, kemudian dihamparkan di atas tali. Dan talinya sudah dipasang sesuai dengan tinggi mayit. 1 di kaki, 1 di kepala, di bagian luarnya. 1 di betis, 1 di dada. 1 di paha, 1 di perut,
satu lagi di bagian kemaluan. 7 utas tali. Diperkirakan untuk masangnya. Kemudian dihamparkan kain lapisan yang pertama, lalu ditaburi minyak wangi dan juga kapur barus yang sudah ditumbuk. Disemprotkan minyak wangi, dioleskan minyak wangi, kemudian kita menumbuk kayak kapur barus atau kamper sampai lembut, lalu ditaburkan. Lalu hamparkan lagi kain kafan yang kedua, sama seperti itu, dioleskan minyak wangi dan ditaburkan kapur barus. Kemudian hamparkan lagi kain kafan yang ketiga pun demikian, oleskan minyak wangi dan taburkan kapur barus. Kemudian ambil kain lagi, ini boleh dilakukan, boleh tidak, kan intinya 3 tadi. Bagian ahli menyebutkan untuk antisipasi barangkali masih ada keluar lagi najis dari duburnya. Namun asalnya 3 lapis tadi. Lalu dia katakan wal mar'atu fi dzalika karrajuli. Untuk wanita pun sama. Untuk wanita pun sama, kain kafannya 3 lapis. Idla dalila ala tafriq bainahuma, dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan dibedakan kain kafan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang berpendapat untuk perempuan 5 lapis ini umumnya pendapat ulama-ulama fikih, khususnya dari mazhab mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i yang kita kenal. Yang sudah kita dapatkan penjelasannya kemarin, yaitu 2 lapis, kemudian 3-nya, 1 untuk sarung, 1 untuk jubah, 1 untuk kerudung. Ini tentang gambaran kain kafan. Adapun ketika jenazah yang ingin dikafani, kita ulas kembali. Setelah jenazah dimandikan dan dipastikan tubuhnya kering dari air, maka langsung diangkat dan disimpan di kain kafan. Dan jadi kain kafan disiapkan bersamaan dengan dimandikannya jenazah. Jadi jenazah tidak dibiarkan lama setelah dimandikan. Langsung diangkat, disimpan di atas kain kafan sambil ditutup seluruh tubuhnya. Kembali ditutup seluruh tubuhnya. Lalu diangkat dan diletakkan di atas kain kafan, biarkan kain penutup tubuhnya jangan diambil. Kemudian 2 orang bersiap untuk menutup tubuh mayit dengan kain kafan. 1 mengambil ujung bagian kaki, 1 lagi ujung bagian kepala. Di meja ini contohnya, 1 ujung kaki, 1 ujung kepala. Yang bagian kanan dulu. Sama-sama ditarik lalu diletakkan ke atas tubuh mayit. Sudah, kemudian yang bagian kiri pun sama ditarik dan ditutupkan di atas tubuh mayit. Kemudian yang di bagian kaki, dia mengambil kain penutup badan mayit dari bawah, ditarik. Sehingga kain penutup badannya ditarik, tubuhnya sudah tertutup oleh kain kafan. Sudah, baru dirapihkan kainnya sampai betul-betul menutupi seluruh tubuhnya. Dipres. Sudah, baru kain yang kedua pun sama, dari kanan dulu. Kemudian dari kiri, sama dipres lagi. Sudah, baru bagian yang ketiga, yang terakhir pun demikian. Selesai, baru dililitkan yang di atas kepala dan di kaki, lalu langsung diikat. Dan cara mengikatnya, ini tidak ada kepastian, artinya dibebaskan kita melakukannya. Apakah seperti yang umumnya di kita, dibikin apa itu? Dibikin kembang? Ya. Atau hanya diprinter saja, lalu disimpan di bagian depan atau bagian belakang, lalu diikat. Ini ada 2 macam. Demikian juga bagian kaki.
Ini gambaran tentang mengkafani. Kemudian beliau katakan, yang kedua, ma yustahabbu fil kafan. Apa yang disukai untuk dihadirkan dari kain kafan? Kain kafannya yang bagaimana? Apakah warnanya putih, hitam, batik, atau bagaimana? Beliau katakan, an yakuna hasanan, nadhifan, satiran, abyadul laun. Dianjurkan kain kafan itu yang bagus. Tidak harus baru. Yang bersih, menutupi seluruh tubuh mayit, dan berwarna putih. Dianjurkan berwarna putih. Tapi tidak harus. Tapi yang terbaik berwarna putih. Hal ini kata beliau berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah." Apabila salah seorang dari kalian mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaklah dia mengkafaninya dengan kain yang paling baik. Bukan paling mahal, paling baik. Nah, sedangkan di kita itu kain kafannya bisa dikatakan asal-asalan. Namanya kain apa itu? Lawon ya. Kayak dulu waktu saya kecil, kain ini biasa buat tutup hajatan. Jadi kainnya tipis, ya lebarnya cuma 90 cm. Sehingga kalau yang dikafani itu mayit yang gemuk, tidak bisa menutupi. Tidak bisa. Masih transparan. Ini yang kasus sering terjadi begitu. Sehingga seringnya kalau saya diminta mengkafani mayit, saya minta izin untuk membeli kain yang baru. Yang lebarnya sesuai dengan tubuh mayit. Sehingga mayit tertutup auratnya dan tidak tembus pandang. Oleh karenanya kalau bisa, bila ada mayit di antara keluarga kita, beli kainnya khusus untuk kain kafan sesuai dengan tadi sifat mayit. Jangan beli paket. Kan biasa ada paket ya. Paket perlengkapan mayit, itu kainnya yang sangat disayangkan. Sangat tipis. Ya. Jadi tidak bisa dipakai. Kalau anak-anak mungkin. Untuk anak-anak yang lebar tubuhnya antara 30 sampai kurang dari 40 cm masih bisa. Lalu beliau katakan, Nabi SAW qala ulama, para ulama berkata, walaisal muradu as-sarfu fihi wal mughalatu wa nafasatuhu. Yang dimaksudkan dengan baik di sini bukan yang harganya mahal atau yang berkualitas atau misalnya tidak. Fala yajuzul mughalatu fihi wala ziyada fihi ala thalathah. Dan tidak boleh berlebihan, bahkan tidak boleh lebih dari 3 lapis. Nah ini umum pendapat ulama hadis. Waliqauli Nabi SAW, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, ilbasu min thiyabikumul bayad, fa inna min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah oleh kalian baju-baju yang berwarna putih. Ini sangat disukai, khususnya untuk laki-laki. Sebab baju berwarna putih itu adalah baju yang terbaik. Dan kafani mayat-mayat kalian dengan kain yang berwarna putih. Ini perintah dari Nabi SAW. Kemudian yang bagian ba kata beliau, an yakuna thalathata athwab. Hendaknya kain kafan ini terdiri dari 3 lembar kain. Tadi sudah dijelaskan. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kuffina fi thalathati athwab yamaniyah bidin sahuliyah min kursuf. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Bahwa Nabi SAW ketika wafat dan dikafani, beliau dikafani dengan 3 lembar kain yang berasal dari Yaman berwarna putih dan dia itu sahuliyah.
yaitu nama kain sahuli. Kalau sekarang ada kain katun Jepang, katun ini, ya, macam-macam. Lalu beliau katakan, kain kafannya tidak ada baju dan tidak ada imamah. Jadi 3 lembar saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya bagian jim, beliau katakan an yakuna ahadaha sauba khibaratin idza tayassara. Dan kalau bisa salah satu dari kain tersebut adalah kain dari katun yang bagus. Jadi 3 lembar, 2-nya kain biasa, 1-nya kain yang paling bagusnya untuk menghias pakaian mayit. Ini anjuran bila mampu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza tufiya ahadukum fawajada syai'an fal yakfan atau fal yukfan fi thawbi hibaratin." Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia dan dia mendapatkan ada harta yang masih dimiliki, maka kafanlah dia dengan baju hibarah. Baju hibarah itu baju yang kain yang biasa digunakan untuk kain hiasan atau kain yang lumayan mahal atau paling baik. Beliau katakan wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi SAW sujja fi thawbin hibarah. Bahwa Nabi SAW ketika wafat tubuhnya ditutup dengan kain hibarah tadi. Jadi jenis kain yang memang mahal, tapi bukan sutra. Yang bagian dal beliau katakan tabkhiruhu thalathan, yaitu diberi wewangian 3 kali. Nabi kita bersabda SAW, "Idza jamartumul mayyit fajmiruhu thalathan." Jika kalian mengkafani mayit, maka kain-kain tadi yang 3 lapis tadi maka diberi wewangian. Wa hadza la yashmul muhrim. Ini khusus untuk mayit-mayit secara umum dan tidak termasuk ke dalamnya orang yang mati dalam keadaan ihram. Nah, ini tentang jenis kain kafan. Dan cara mengkafaninya sudah kita sebutkan sebelumnya yang kita gambarkan. Berikutnya berkatakan fadlu hamlil janazati wattiba'iha. Kita masuk kepada permasalahan yang baru, yaitu keutamaan membawa jenazah ke kuburannya dan mengikutinya. Memandikan sudah, mengkafaninya sudah, lalu sekarang mengantarkan jenazah ke kuburannya, baik itu ikut menggotongnya atau hanya mengiringnya saja. Pembahasan ini beliau dahulukan dari pembahasan sholat. Karena pembahasan sholatnya ini pembahasan yang paling panjang dan nanti akan dibahas insya Allah secara khusus. Beliau katakan yajibu hamlul janazati wattiba'uha. Mengangkat jenazah, diantarkan ke kuburan dan mengiringinya termasuk perkara yang wajib. Masuk kaitan fardu kifayah. Wa dzalika min haqqil mayyit al-muslim al-muslimin, kan termasuk haknya seorang muslim dari muslim yang lain. Nah, ini yang harus kita senantiasa ingat, bahwa orang lain memiliki hak dari kita. Artinya kewajiban kita pada mereka. Muslim lain itu punya hak. Dan mereka tidak ada syarat apakah kita kenal atau tidak kita kenal. Orang dekat atau tidak dekat. Sahabat atau bukan sahabat. Sama haknya ini. Apa kata beliau? Nabi kita SAW menyebutkan
Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai menyolatinya, maka mendapatkan satu pahala, yaitu satu qirat. Qirat ini istilah Nabi SAW untuk ukuran pahala. Wa man syahidaha hatta tudfana falau qiratan. Dan barang siapa menyaksikannya, ikut menyolatinya, dan sampai menguburkannya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qila dikatakan, wa mal qiratan? Ya Rasulullah, 2 qirat ini apa sih maksudnya? Apa gambarannya? Beliau katakan, mithlul jabalainil azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Jadi di sini sama Nabi SAW menyebut ukuran pahala itu dengan qirat, yaitu 1 gunung besar. Ini pahala yang diberikan khusus oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang ikut menyolatkan jenazah dan yang mengantarkan sampai kuburan. Berbeda dengan pahala ibadah lain. Karena ibadah lain itu tidak disebutkan jenis pahalanya. Hanya disebutkan hasanah saja. Atau pahala saja. Makanya yang membedakan keutamaan salat jenazah dengan mengantarkan jenazah. Hadis ini memiliki penyebutan semisal, yaitu bagi orang yang memelihara anjing di rumahnya, maka akan dikurangi setiap hari pahalanya sebanyak 1 qirat. Nah, ukuran dengan ukuran qirat juga. Berikutnya kata beliau, wa hadzal fadlu fi ittiba'iha innama huwa lirrijali dunan nisa. Namun kata beliau, keutamaan pahala yang besar ini khusus bagi kaum laki-laki yang mengantarkan jenazah ke kuburan. Adapun bagi wanita tidak berlaku. Mengapa demikian? Kok mengantarkan jenazah sampai kuburan khusus laki-laki, wanita tidak berlaku? Beliau memberikan alasan di sini. Kata beliau, linahyin Nabi SAW lahunna anittiba'iha. Disebabkan karena Nabi SAW melarang kaum wanita untuk mengiringi jenazah sampai kuburan. Ada larangan. Maka larangan itulah yang menghalangi keutamaan ini. Wa huwa nahyu tanzih, dan ini larangan sifatnya bukan haram, tapi tanzih, yaitu makruh. Makruh, tapi kalaupun mengiringi, maka dia tidak mendapatkan keutamaan pahala tadi. Karena khusus untuk kaum laki-laki, kata beliau. Nah, di sini kita perlu paham bahwa suatu amal yang punya keutamaan, bila ada larangan syariat untuk suatu kaum melaksanakan keutamaan ini, bila dia tetap melaksanakannya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Karena melanggar larangan. Tetapi bila dia mengikuti larangan, artinya tidak melakukannya karena dilarang, tapi punya keinginan, maka dia mendapatkan pahala lebih baik. Seorang wanita contohnya, dia ingin mengantarkan jenazah keluarganya sampai dikuburkan. Tapi ada hadis ini, maka dia menahan diri di rumah. Tapi sangat ingin. Kenapa tidak melakukannya? Karena ada larangan. Maka kata para ulama, dia mendapatkan pahala lebih baik dari keutamaan tadi. Kenapa demikian? Mereka katakan karena Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Lebih baik dari itu. Kasus ini semisal dengan kasus
seorang wanita pada zaman Nabi SAW minta izin pada beliau untuk bisa ikut sholat jamaah bersama Nabi SAW. Karena dia mendapatkan keutamaan pahala sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Maka dia minta izin. Apa kata beliau? Masjid kaummu lebih baik dari masjidku ini. Yaitu, engkau sholat di masjid kaummu lebih baik dari sholat di masjidku ini. Dan engkau sholat di rumahmu lebih baik dari engkau sholat di masjid kaummu. Dan engkau sholat di kamarmu sendiri lebih baik dari sholat di rumahmu. Para ulama mengatakan, kata-kata beliau lebih baik, itulah yang menjelaskan pahalanya lebih dari yang diinginkan. Dia ingin sholat jamaah di Masjid Nabawi, pahala 1000 kali lipat. Tapi terhalangi oleh ini, maka dia sholat di kamarnya, maka sholat di kamarnya pahalanya lebih baik dari sholatnya di Masjid Nabawi. Kalau ada bandingannya. Tapi kalau wanita di sini, ya jelas lebih baik dari sholat di masjid kaumnya ini. Karena sholat berjamaah, kata Rasulullah SAW, tafdulu min sholatil fardhi bisaba' wa 20 darajah. Sholat jamaah di masjid, utamanya lebih baik pahalanya sampai 27 kali lipatnya. Maka seorang wanita yang sholatnya di rumahnya, itu mendapatkan pahala lebih baik dari 27 tadi. Berikutnya beliau katakan, linahyi Nabi SAW lahunna antibaiha. Karena adanya larangan Nabi SAW untuk wanita untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburannya. Wa nahyu tanzih. Dan larangan sifatnya tanzih, yaitu bukan haram, tapi makruh. Beliau katakan, faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Sahabat wanita yang mulia Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dulu pernah dilarang oleh Nabi SAW untuk mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan. Artinya, kalau ada yang mengikuti, maka dia tidak berdosa. Namun sebelumnya menjelaskan, selama tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Seperti niyaha, yang sudah kita sebutkan di majlis-majlis yang lalu. Kemudian ikhtilat, berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, kemudian berhias, kemudian menampakkan dirinya di hadapan kaum laki-laki, menunjukkan akan kecantikannya dan sebagainya, maka tidak boleh. Kalaupun ikut menghantarkan, perlu mengatakan maka dari kejauhan. Lu katakan wala yajuzu an tutba'al janazatu bima yukhalifu syariah. Dan orang yang mengiringi jenazah sampai ke kuburannya tidak boleh melakukan apapun yang menyelisih syariat. Ka'an tutba'a bi raf'i sauti bi dzikrillah. Seperti yang biasa terjadi di mana-mana, kata beliau, orang yang mengiringi jenazah ramai dengan menyebut zikir pada Allah. Ada yang baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, atau apapun. Nah ini setiap perbuatan yang dianggap ibadah tidak boleh dilakukan bila tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Karena petunjuknya hanya sekedar mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Semuanya dia menghadirkan perasaan kesedihan akan wafatnya jenazah yang sedang mereka bawa. Memikirkan masa depan masing-masing bila seperti jenazah ini. Jadi ada mengingat kematian untuk diri dan tidak melakukan apapun. Tapi bila dia mengatakan ini kan baik, masa ibadah tidak boleh? Bukan tidak boleh ibadah. Ibadah itu
harus dipastikan ada perintahnya. Oleh karena ulama sepakat dari seluruh mazhab membuat kaidah, yaitu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu dilarang, diharamkan. Sampai ada dalil yang menetapkannya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini kan ibadah. Dalilnya ada? Tidak ada. Ya berarti bukan. Tapi kan baik. Maka kalau kita mengatakan tapi kan baik, berarti sama dengan yang Allah sebutkan surat Al-Kahfi. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka menyangka telah berbuat amal yang sebaik-baiknya. Karena ibadah bukan dengan prasangka, tapi ibadah dengan wahyu. Beliau katakan, tidak mengangkat suara. Au qiraatul Qur'an. Atau dengan baca Al-Quran. Tidak. Itu bukan saatnya membaca Al-Quran. Awil buka wal wail. Atau tangisan. Atau ucapan-ucapan semisal. Awit tibai bil bakhur. Atau mengikuti mayit dengan bukhur. Bukhur itu kalau di kita namanya kemenyan. Jadi biasanya apa ini? Bara api dikasih getah pohon apa atau dikasih kayu cendana, asapnya ya pewangi, asapnya dibawa agar wangi, tidak ada yang begitu. Pewangian jenazah dikasih ketika sedang dikafani saja. Kemudian beliau katakan, fakullu dzalika minal bid'ah wal muhdatsat al munkar. Semua itu perkara yang baru, yang munkar. Disebabkan karena tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yunafil khusyu' wal i'tibar wal i'tiad fi hadzal mauqif, karena perbuatan-perbuatan itu juga menghilangkan kekhusyuan, pelajaran yang bisa diambil, juga nasihat dari jenazah. Sebelum mengatakan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat untuk kita agar sadar. Namun sayangnya pada zaman ini khususnya, kita apabila berkumpul di rumah mayit, menunggu proses pengkafanan atau mandikan, mengkafani, menunggu proses menyolati, sambil menghantarkan, menunggu proses dikuburkan. Ini seakan-akan hati kita keras atau mati. Yang bercanda-bercanda, yang olok-olok, yang bisnis ya tetap bisnis, tidak ada kekhusyuan untuk mengambil pelajaran dari adanya jenazah. Nah ini harus diperbaiki keadaan kita ketika kita menghadapi jenazah. Beliau katakan qala Qais ibn Abbad, beliau mengatakan kana ashabun Nabi sallallahu yakrahuna raf'us sauti 'indal janaiz. Para sahabat Nabi semuanya SAW mereka membenci mengangkat suara ketika mengantarkan jenazah. Jadi semuanya diam. Semua diam. Qala Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau termasuk imam dari mazhab Syafi'i, mengatakan dalam kitabnya Al-Adhkar, wa'lam anna as-sawaba al-mukhtar ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhu ajma'in, bahwasanya pendapat yang dipilih dan itu yang paling benar dan merupakan perbuatan ulama terdahulu yang Allah ridai adalah as-sukutu fi halis sair ma'al janazah, agar semua orang diam saat perjalanan mengantarkan jenazah. Ini yang berkata Imam Madhab. Fala yarfa'u sawta, maka tidak meninggikan suara, biqiraatin, baik dengan bacaan Quran, wala dzikrin, atau dengan zikir, wala ghairi dzalika, atau ucapan apapun, semuanya mengantarkan dengan diam. Wal hikmatu fihi zahiratun, dan kebaikan yang ada padanya sangat tampak. Wahya annahu askana li khatirihi, itu dapat menenangkan jiwa. Wajma'a li fikrihi fima yata'allaqu bil janazah, dan agar pikirannya terkumpul untuk memikirkan mayit, dan dia pun mengambil pelajaran bahwa saya pun akan seperti itu. Wa huwal matlubu fi hadzal hal, dan itu yang diinginkan dalam keadaan seperti itu.
Berikutnya, dikit lagi. Waqbaha min dzalika tasyi'uha bil azafi al-alat al-musiqiyah kama yaf'alu fi ba'dil buldan. Yang lebih buruk lagi adalah mengantarkan jenazah tapi diiringi alat-alat musik, nyanyian-nyanyian dan sebagainya. Seperti terjadi di sebagian negeri orang-orang yang tidak mengenal iman. Ini secara umum tentang bagaimana perbuatan kita dalam mengiringi jenazah. Adapun tentang salat insya Allah akan kita bahas di majelis yang akan datang bila mengizinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya. Dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.